Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan dalam pacaran itu kamuflase. Terkadang seseorang hanya sebatas memperlihatkan kebaikannya saja dan menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini adalah talbis iblis sebetulnya, godaan iblis untuk menjadikan seseorang itu terjerumus kepada kemaksiatan. Sedangkan Allah melarang, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Berarti segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang pada seseorang, selamatkan dia dari api neraka. Kita sayang kepada seseorang, bimbing dia kepada surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau mereka harus pacaran. Mereka punya pacar, berdua-duaan di hari itu yang disebut dengan hari kasih sayang, subhanallah. Dan banyak terjadi perzinahan di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu seorang mukmin hendaklah bertakwa kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang seperti ini, karena ia bukan dari Islam sama sekali. Ini merupakan syiar daripada orang-orang kafir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya memang di bulan Februari ini biasanya ada sebuah perayaan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi yang dikenal dengan perayaan Valentine. Dan perayaan seperti ini memang disukai oleh orang-orang pemuda dan pemudi itu karena sesuai dengan syahwat. Tentunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang berusaha untuk melindungi dirinya daripada hal-hal yang seperti ini. Adapun pandangan Islam terhadap Valentine adalah perkara yang sudah jelas. Banyak sekali mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh Valentine itu. Yang kita mulai dari yang paling besar dulu, mudarat-mudaratnya apa? Yang pertama yaitu termasuk tasyabbuh, termasuk menyerupai orang-orang kafirin. Dan ini perkara yang terlarang dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk golongan mereka. Syekhul Islam mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang menyerupai suatu kaum itu bisa jadi masuk dalam kufur. Terlebih kalau diyakini atau disertai dengan keyakinan bahwa, atau disertai dengan perasaan bangga dan mengagungkan daripada syiar-syiar orang kafir tersebut. Sebab seorang muslim tidak mungkin dia mengagungkan, apalagi dia membanggakan syiar-syiar orang-orang kafirin. Seorang muslim wajib dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mudarat yang pertama. Apa itu? Seseorang bertasyabbuh, menyerupai suatu kaum yang tentunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudarat yang kedua daripada merayakan Valentine adalah yaitu hilangnya, atau kita telah kehilangan daripada akidah wala dan bara, di mana berlepas dirinya kita terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, konsekuensi daripada iman adalah apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan kekurangan iman kita dalam hati kita. Saya yakin mereka yang suka dengan acara-acara seperti ini bukan karena kecintaan karena Allah, namun karena syahwat-syahwat yang ada di hati mereka, sehingga mereka jatuh kepada bahaya yang ketiga. Apa itu? Mereka telah mengikuti syaitan di dalam mengikuti syahwat mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna akhwafa ma akhafu alaikum, di antara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh beliau, apa itu? Syahwatul ghaid fi butunikum wa furujikum,
syahwat yang menyesatkan dalam perut dan kemaluan kalian. Sehingga dengan seperti itu seseorang ya menjadi apa? Ya banyak berbuat dosa sehingga hatinya akan menjadi hitam dan kelam. Kemudian di antara mudarat daripada Valentine juga ya akhi, ya karena Valentine disebut dengan hari kasih sayang. Biasanya para pemuda dan pemudi berdua-duaan, akhirnya terjadi perzinahan. Baik perzinahan yang bersifat ya hakiki, ya persetubuhan, ataupun perzinahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setiap anggota tubuh kita ada bagian dari zina. Mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan mendengar, ya tangan berzina dengan cara meraba, ya demikian pula anggota tubuh kita. Maka dari itu subhanallah, sementara zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Allah menyuruh kita untuk mendekati zina. Itu menunjukkan segala perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina itu dilarang dalam syariat. Demikian pula ikhwatul Islam azani Allah, Rasulullah SAW menyebutkan ya bahwasanya tidaklah, kata Rasulullah, wala tasyi'ul fahishatu fi qaumin, ya tidaklah fahisyah zina itu tersebar pada suatu kaum kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit-penyakit. Ya. Dan pasti ya dalam acara Valentine itu laki-laki dan wanita bercampur baur, ikhtilat. Ya, mereka namakan dengan nama-nama, disebut dengan nama hari kasih sayang. Padahal subhanallah, kasih sayang bukan seperti itu yang diinginkan oleh Islam. Kasih sayang hakikatnya, kata Ibnu Qayyim, ya, rahmat atau kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kepada seseorang yang kebaikan dan menjauhkan dari dia kemudaratan. Tentunya kebaikan yang paling baik adalah kebaikan kehidupan akhirat, dan mudarat yang paling mudarat adalah seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Kita sayang ya pada seseorang, selamatkan dia dari api neraka. Ya, kita sayang kepada seseorang, bimbing dia kepada surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah, maka dari itu seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang seperti ini, karena ia bukan dari Islam sama sekali. Ini merupakan syiar daripada orang-orang kafir. Banyak sekali sebab-sebab ya, faktor yang menyebabkan kenapa para pemuda dan pemudi itu ya jatuh ke dalam perayaan-perayaan seperti ini. Sebab yang paling besar adalah karena al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya sebab yang paling besar. Ya. Makanya kata para ulama, ya, al-jahilu aduwwin nafsi. Orang bodoh itulah musuh terhadap dirinya. Dan kebodohan itu memang seringkali menjerumuskan seorang hamba kepada kemaksiatan. Itu sudah otomatis. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, akibat daripada kebodohan mereka, dan tentunya ya, kebodohan ini ada dua macam. Ada yang terkadang seseorang sengaja pengen bodoh, dia tidak peduli dengan ilmu. Maka yang seperti ini yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, ini sebab yang pertama kenapa mereka sampai jatuh kepada merayakan perayaan-perayaan seperti ini. Sebab yang kedua apa? Ya, yaitu media-media berupa televisi, demikian pula radio-radio, majalah-majalah yang menawarkan tentang Valentine, ya, kemudian memperlihatkan bagaimana Valentine dan yang lainnya. Akhirnya orang-orang dari para pemuda-pemuda yang bodoh ini menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah, terlebih diikuti oleh orang-orang yang mereka anggap panutan, ya, seperti para bintang film, ya, atau sebagian dai misalnya, yang barangkali itu adalah dai-dai yang ya, yang kemudian ikut merayakannya. Subhanallah. Akhirnya apa? Mereka pun terjerumus kepada hal-hal yang terlarang tersebut.